Kami dari kelompok yang beranggotakan Iqbal, Alif Kurniawan, dan Muhammad Hasan Wirida ingin mempresentasikan biografi Gatot Subroto. Siapakah Gatot Subroto? Beliau memiliki nama lengkap Letnan Jenderal Gatot Subroto. Beliau lahir pada tanggal 10 Oktober tahun 1909. Beliau memiliki karir pendidikan yang cukup unik karena beliau pernah menempuh pendidikan di beberapa sekolah, yaitu OLS, Holland Inland School, Sekolah Militer di Magelang, Tentara Pembela Tanah Air, sama Tentara Keamanan Rakyat. Mengawali karir militer dengan menjadi anggota HMIL, Tentara India Belanda, setelah sebelum sempat bekerja sama sebagai pegawai pemerintah yang hanya sebentar saja pihak kolonial. Gatot Subroto dikenal sebagai tentara yang solidar terhadap rakyat kecil meski tengah bekerja sebagai tentara kependudukan Belanda dan Jepang. Ia merupakan contoh seseorang pemimpin yang layak diakui berkat jasa-jasanya. Bergabung dengan KIL membuat Gatot Subroto paham dan mengerti bagaimana seseorang tentara harus bertindak. Sempat menjadi sersan kelas 2 saat dikirim di Padang Panjang selama 5 tahun. Gatot Subroto kemudian dikirim ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya, pendidikan MAUS. Belanda berhasil menaklukkan Jepang. Pada saat Perang Dunia II, Tanda Komando Gatot Subroto bergabung dengan Pembela Tanah Air, organisasi militer milik Jepang yang merekrut pribumi berperang, dan di sanalah diangkat menjadi komandan Kompi di Banyumas sebelum akhirnya ditunjuk menjadi komando batalion. Selama menjabat sebagai komandan Kompi dan komandan batalion, Gatot Subroto dinilai sering memihak kepada pribumi, rakyat pribumi. Hal itulah yang seringkali membuat dia ditegur oleh atasannya. Namun bukan berarti sering mendapat teguran dari atasannya membuat Gatot Subroto kapok dan patuh terhadap perintahnya. Justru hal itulah yang membuat Gatot Subroto mendapatkan angin segar untuk sekedar menakuti dan mengancam pihak Jepang. Saat itu dia mengancam bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai komandan Kompi dengan melemparkan atribut senjata panjang. Melihat tindakan berani Gatot Subroto, atasannya kemudian meluluskan apa yang dikerjakan oleh Gatot Subroto, yakni memihak pribumi terlebih rakyat kecil. Ia juga menentang Jepang jika berbuat semena-mena dan kasar terhadap rakyat pribumi. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil didapatkan, Gatot Subroto kemudian membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang merupakan cikal bakal nama TNI yang saat ini. Yang TKR dipimpin oleh Kolonel Sudirman, di mana saat itu Gatot Subroto menjabat sebagai kepala siasat dan berganti menjadi komandan divisi dengan pangkat kolonel setelah prestasinya yang dianggap gemilang dalam pertempuran Ambarawa. Pada tahun 1948 terdapat pemberontakan pada Partai Komunis Indonesia atau PKI yang didalangi Mussolini atau TTI. Pemberontak tersebut berada di wilayah Madiun, Jawa Timur, yang kemudian berakhir diatasi dengan baik oleh TKR di bawah pimpinan Gatot Subroto.
Saat ini melawan PKI, Gatot Subroto melancarkan operasi militer agar dapat memberikan keamanan. Tak berbeda jauh dengan pemberontakan yang ada di Jawa, di Sulawesi Selatan juga terdapat pemberontakan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS yang dipimpin oleh Kahar Muzakar pada tahun 1552. Lagi-lagi karena nilai pandai dalam pemasangan strategi, Gatot Subroto diserahi untuk menumpas pasukan pemberontak dan kembali pulang dengan membawa kemenangan. Tak hanya sekedar kemenangan, para pemberontak pun juga berhasil dibujuknya agar kembali dalam barisan TKR. Berkat usahanya tersebut, Gatot Subroto diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium TNT 4 di Ponorogo di tahun yang sama. Selama memimpin, Gatot Subroto dikenal sebagai pemimpin yang disiplin, tegas, berani, dan membela kaum yang tertindas. Maka pada tahun 1953, ketika terjadi kerusuhan di Istana Negara akibat tuntunan rakyat atas pembubaran parlemen ditolak, Gatot Subroto yang dituduh sebagai dalang kerusuhan tersebut langsung mengundurkan diri dari jabatannya sekaligus dari dinas militer. Namun ia kembali dipanggil pemerintah untuk duduk dan menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Wakasat pada tahun 1956. Melalui tangannya, ia berhasil melumpuhkan pemberontakan PRRI Permesta yang ada di Sumatera dan di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 11 Juni tahun 1962, Gatot Subroto meninggal di usia 55 tahun. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Pantas saja ia mendapatkan pangkat tertinggi di bidang militer tersebut, mengingat jasanya tak bisa dibilang kecil. Ia adalah penggagas terbentuknya Tentara Gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKABRI pada tahun 1965. Melengkapi pangkatnya, seminggu setelah ia dimakamkan di Desa Mulyoharjo, Ungaran, Jawa Tengah, gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional menurut SK Presiden Republik Indonesia nomor 222 tanggal 18 Juni 1962 disematkan atasnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.